ini menurut aku ya, sekali lagi ini menurut saya ya teman-teman, jodoh di tangan Tuhan, Tuhan kasih ke Megan, tapi Tuhan nggak paksa, Megan harus ambil. Tadi Megan mau ambil dan Megan nggak ambil, itu terserah dari Megan. Kalau sampai Megan terima, berarti ya itu di tangan Megan, bener nggak? Jadi kalau pertanyaannya, jodoh di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Halo guys, kembali lagi di Joy Teman Sharing bersama saya Megan Apkasiga Ririhena atau bisa dipanggil dengan Megan saja. Sebenarnya saya cuma host impalan ya pada hari ini karena dua host kita yang sebelumnya sedang sibuk meniti karir mereka yang sedang tinggi-tingginya. Bintang tamu kita hari ini bisa dibilang dia adalah salah satu staf Joy yang cukup lama. Dia juga sempat menjadi, kalau di Joy apa ya namanya ya? Kalau tidak salah itu General Sekretariat, dan dia juga bekerja di bidang HRD kalau nggak salah ya. Itu gambaran umum bintang tamu kita pada hari ini. Tapi dari sudut pandang saya, ada yang unik dari bintang tamu kita ini. Ketika orang-orang traveling ke Korea, Jepang, Bangkok, Thailand ya, karena yang lain sudah nama negara. Tapi dia memilih traveling ke Laos. Dia pernah punya mimpi yang saya tidak tahu sekarang apakah masih menjadi mimpinya. Dia pernah punya mimpi untuk melayani di negara Timur Tengah, yaitu di Afghanistan. Langsung saja kita sambut dengan meriah. Kak Gina. Halo Megan. Apa kabar? Baik. Oke. Sebelum terlalu jauh, saya ingin memastikan dulu tadi, saya benar nggak sih mendeskripsikan Kak Gina tadi? Kakak mulai dari start di Joy itu dari kapan ya? 2009 sebenarnya, 2009 akhir, tapi pengangkatannya 2010 sampai tahun 2016. Kemudian 2 tahun saya di Jakarta di bagian Learning and Development. Tahun 2018 saya balik lagi ke Joy sampai tahun 2020. Berarti benar sih tadi. Benar ya? Iya. Dan tentang Laos dan ke Afghanistan tadi? Tapi Afghanistan itu kan Timur Tengah, Asia Selatan gitu. Masuk Asia Selatan. Asia Barat Selatan, agak selatan. Sorry, kita santai aja ya, bukan seperti orang wawancara kerja ya. Kakak tadi seperti menjabarkan CV kakak. Saya seperti seorang wawancara kerja yang nanya, jadi ceritakan tentang diri Anda. Tadi kakak menjawab seperti itu saya rasa ya. Oke. Kak Gin sudah menikah kan? Sudah. Kalau tidak salah benar dong. Kalau tidak salah benar dong. Iya. Kakak menikah tahun? 2019. Berarti sekarang jalan 2 tahun nih Kak ya? Kalau officially-nya bulan Maret sebenarnya, karena registrasi nikahnya di negara suami. Jadi di mana kalau boleh tahu? Di Korea. Jadi 2020. Oke, sebentar. By the way, suaminya Kak Gin adalah orang Korea ya. Oh ya. Untuk kalian yang tidak tahu, ya nggak apa-apa sih. Lanjut. Maret 2021 ini sebenarnya kami yang usia nikah yang kedua. Tapi pemberkatan nikahnya tuh di Indonesia bulan Juli. Di orang tahunnya tuh nikahnya tuh bulan Juli. Ya, selebrasinya juga bulan Juli sih. Agak susah ya. Cuman secara hukum dan tercatat secara official, secara resmi itu bulan Maret sebenarnya pernikahannya. Di Indonesia kan ada buku nikah tuh kayak gini. Berarti di buku nikah kalian di itu buku nikah itu Maret. 2? Enggak. Punya Korea, punya Indonesia atau satu aja? Oh, kalau kan pernikahannya itu dicatatkan di Korea, kemudian dilaporkan ke Kedutaan Besar Indonesia di Korea, kemudian dilaporkan lagi ke catatan sipil Indonesia di sini di Jogja, baru dapat yang catatan sipil Indonesia, kemudian dilaporkan lagi ke imigrasi Indonesia. Jadi kalau nikah sama orang asing memang agak ribet ya. Oh sudah sampai situ? Iya sudah sampai situ. Buat teman-teman yang ingin menikah dengan orang luar, tolong diperjuangkan. Berhubung dengan pernikahan tidak jauh-jauh, itu sebenarnya sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu adalah, nggak tahu ya, ini adalah sebuah tagline atau kata-kata atau sebuah ungkapan yang saya rasa cuma ada di negara Indonesia. Tapi saya nggak tahu ya benar apa salah ya. Judul dan tema kita pada hari ini adalah jodoh di tangan Tuhan. Oh, jodoh di tangan Tuhan. Tolong terkejutnya natural aja. Jodoh di tangan Tuhan. Cuma ada di Indonesia, soalnya cuma bahasa Indonesia jodoh di tangan Tuhan kan. Nggak ada di luar negeri yang soulmate in the hand. Oh enggak. In the God hand gitu nggak ada ya, in the God hand. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi jodoh itu soulmate. Nggak tahu, makanya kita akan bahas ya, kita akan breakdown ya.
Karena saya sendiri juga tidak tahu, tapi nggak mengulik-ngulik banget sih, saya cuma buka sedikit. Dari KBBI sendiri, menurut kbbi.web.id, jodoh, titik 2. Orang yang cocok menjadi suami atau istri, titik koma, pasangan hidup, titik koma, imbangan. Yang kedua, sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang atau pasangan. Itu sebelum kita bahas jodoh di tangan Tuhan kayak gini ya, kita breakdown dulu jodoh itu apa sih. Kalau saya mau nanya ke kayak gini, kalau bahasa Inggrisnya jodoh itu apa sih Kak? Karena kemarin saya sempat pengen cari yang di yang di Oxford Dictionary. Tapi saya bingung jodoh ini dalam artian soulmate, mate, atau match. Kalau yang di luar negeri ya, kalau di Indonesia kan gampang aja. Bukan cuma soal pasangan ya, tapi tentang wah gue jodoh nih sama nih sepatu. Gue cari-cari malah dapat seperti itu. Nah tapi kalau kita kan fokusnya kan ke jodoh tentang ke pasangannya. Manusia ya. Kalau di luar negeri kalau kayak gitu apa sih Kak? Mate atau soulmate seperti itu? Kalau jodoh ini kan karena kata jodoh yang dipakai kan. Kata jodoh sendiri itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa. Bahasa secara etimologis yang saya tahu ya. Nanti kalau misalnya saya salah tolong diperbaiki ya. Jodoh itu artinya pasangan. Jadi kalau kita bilang pasangan berarti spouse. Pasangan, entah itu suami atau istri. Jadi pacar sebenarnya itu bukan jodoh. Nah, itu ya. Iya, tapi yang sudah menikah lah ya. Itu baru kita sebut jodoh. Oh, itu jodohnya saya. Karena udah sepasang kan? Yeah. Benar enggak? Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada yang bilang itu mate, mungkin mate ya, pasang. Ya bisa juga karena jodoh itu ada orang yang bilang nggak harus menikah. Nggak tahu itu benar atau enggak atau salah ya. Cuman kalau dari versi KBBI kan di situ tadi dibilang pasangan, suami atau istri, pasangan hidup atau imbangan. Ya. Berarti harus seimbang dong. Ya, jadi kalau nggak seimbang bukan jodoh ya. Berarti nah kalau kita kembali lagi refer to kata jodoh tadi, karena yang kita pakai kan kata jodoh ya. Padanan yang tepat dengan bahasa Inggris kalau menurut aku itu spouse. Pasangan. Spellnya apa Kak? Spouse, S-P-O-U-S-E. S-P-O-U, baru dengar aku. Spouse. Itu bahasa Inggris yang biasa di jurnal-jurnal mungkin ya teman-teman ya. Bukan bahasa Inggris yang di Google Translate. Kalian tulis jodoh tuh keluarnya match sama mate, nggak ada spouse. Oh gitu, spouse. Spouse tuh artinya istri atau bisa juga suami gitu, itu pasangan, spouse. Nah, soulmate itu jelas soulmate itu bukan ya. Nah, sekali lagi karena kita nih bicara Joy ini kan sebenarnya judulnya ya, bukan judul, channelnya ya, Joy Teman Sharing. Nah, Joy sebagai komunitas Kristen, saya mau mengerucut ke bagian bicara tentang Kristen. Soulmate itu bukan jodoh. Kalau ada yang bilang jodoh gue, soulmate gue. Soulmate itu juga nggak ada di dalam kekristenan sebenarnya. Kalau ada orang Kristen yang pakai istilah soulmate, twin pair, kindred spirit, atau keren-keren bahasa Indonesianya belahan jiwa, itu berarti bukan orang Kristen. Karena soulmate, belahan jiwa, bahasa Indonesianya soulmate kan bahasa belahan jiwa, atau twin pair itu belahan jiwa, atau kindred spirit yang punya spirit yang sama. Itu sebenarnya adalah konsep Buddha dan konsep Hindu. Jadi kalau kita pakai istilah, dan itu terkait dengan karma. Jadi kalau kita pakai istilah soulmate untuk mengatakan pasangan kita sebagai soulmate, berarti ada yang salah nih dengan mindset kita. Karena itu bukan Kristen. Sampai sini kita ngerti lah ya. Oke. Jadi kalau kita bilang soulmate, orang Kristen harusnya nggak sebut soulmate. Karena soulmate itu begini. Kalau kita bilang soulmate, itu artinya karma. Karena di masa lalu, di kehidupan yang lalu kan orang Hindu sama Buddha percaya sama reinkarnasi, karma ya. Jadi dulu misalnya Meghan dulu bunuh Gina di masa lalu. Nah karmanya dia karena buruk kan. Di kehidupan berikutnya setelah reinkarnasi, Meghan nikah dengan Gina. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira gitu ya guys. Oke, itu pandangan secara teologis Kristen mungkin kayak. Ya, secara Kristen ya. Kita nggak boleh bilang jodoh itu sama dengan soulmate ya. Ya, sampai di bagian awal ini aku pengen mempertegas itu dulu ya. Oke, kita masih di tentang jodoh dulu ya. Kita masih belum ke arah jodoh di tangan Tuhan, jodoh beda agama, jodoh beda suku, jodoh beda keyakinan. Aku yakin, dia juga yakin tapi sama orang lain, seperti itu. Sebenarnya ada satu pertanyaan sederhana lagi sih Kak sebenarnya sebelum terlalu jauh.
apa sih tanda, kejadian, momen ketika dua orang, ini saya bilang dua orang ya, bukan 2+1, bukan 2+1 tambah 1 lagi seperti itu ya. Dalam artian ini pasangan bisa dikatakan jodoh bagi orang lain di luar, dalam hal ini di gereja ya, atau dari diri mereka sendiri yang bisa menyatakan mereka jodoh. Ini dalam asumsi kalau kata jodoh itu sebenarnya ada ya, yang terlepas dari soulmate tadi adalah karma gitu. Maksudnya ini tanda kejadian. Kadang kan kalau orang Indonesia ini kadang nih misalnya dia ini sudah pacaran kesana kemari, terus akhirnya gini ya, maksudnya pasangan pacaran kesana kemari ini dia sering pacaran, terus yang pacaran lama, terus sama yang terakhir cuma 2 bulan terus nikah, terus nanti ada tuh cerutukan dari tante-tantenya atau dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya bilang, wah akhirnya setelah sekian lama ketemu juga jodohnya. Kakak sering dengar nggak seperti itu? Gitu Ini aku sih ya. sering dengar ya, mungkin circleku yang agak-agak konservatif ya, seperti itu. Nah itu ada nggak sih Kak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau menurut Kakak nggak ada. Pertanyaannya apakah ada tanda gitu ya? Tanda, ini orang Dari bisa disebut dua jodoh pihak. nih. Dari Entah dari mereka sendiri atau dari orang lain yang menganggap mereka jodoh. Ini pertanyaannya sebenarnya sulit sih, karena Karena tadi Kakak menjelaskan sebelumnya lebih sulit, jadi aku pikir ini gampang. Sorry ya. sulit karena kan itu case by case. Maksudnya sangat kualitatif sekali kan. Setiap orang kan pengalamannya beda-beda, atau pengalaman hidup, pengalaman cinta beda-beda. Ada orang yang tadi kayak Megan bilang pacaran sama saya, ini penjaga jodoh orang gitu, atau penjaga calon pasangan orang gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus setelah bertahun-tahun pacaran, ternyata tunangannya sama yang lain gitu kan. Setelah pacaran lama, melewati masa kuliah, misalnya masa kuliah bareng-bareng, lulus nikah sama yang lain gitu. Terus atau dari mana dia tahu bahwa itu orang yang tepat untuk dinikahi gitu, bukan orang yang sebelumnya. Kita buka 1 Korintus 13. Oh enggak ya. Sorry. Dari mana kita bisa tahu ya? Itu sebenarnya pengalaman yang sangat personal, karena kalau saya misalnya bilang ini formulanya nih Gan, jadi formulanya adalah 2+1 sama dengan 3 misalnya. 1+1 ya. Ya, tapi dalam hidup itu kita nggak bisa pakai formula kayak gitu, formula yang paten, karena setiap kasus itu pasti ada beda satu dengan yang lain, nggak bisa sama. Kalau sama di mana Tuhan gitu loh, nggak ada yang unik kan ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dari mana seseorang tahu bahwa, atau bukan seseorang, dua orang itu tahu dengan jelas bahwa lu jodoh gue nih gitu, terus langsung menikah. Tahu 2 tahun menikah? Iya, atau 2 bulan menikah ya kan, kayak gue kan 2 bulan menikah. Terus kan balik lagi ke orangnya, or person to person ya. Jadi aku nggak bisa bilang ada tanda khusus gitu, karena di dalam Alkitab sendiri pun kisah cinta tuh nggak selalu sama. Kisah cinta Abraham aja beda dengan kisah cinta anaknya, benar kan? Kisah cinta Ishak beda dengan kisah cinta Yakub, benar kan? Nah, belum lagi kisah cinta yang lain yang banyak banget di dalam. Kisah cinta Salomo, kisah cinta Daud, beda-beda gitu. Sebentar Kak, kalau saya pribadi ya, saya agak susah mengambil referensi tokoh-tokoh di Perjanjian Lama untuk masalah perjodohan. Karena bininya kan banyak. Jadi susah. Nanti takutnya atau ya bininya 1 doang. Ishak kan? Iya. Ya, tapi kan ya itu kebanyakan. Okay. Ya nggak apa-apa ya, Yahudi ya zaman dulu. Iya. Balik lagi. Oke, balik lagi ke sebentar. Kakak sudah langsung bawa ke teologi sih. Sebenarnya saya pengen bawa halus-halus, ya udah langsung ke sebentar. Kalau tadi kan kita bingung kan, berarti kita sama-sama setuju ya. Kalau ini terlepas kami berdua setuju atau tidak setuju, ini pandangan saya sama Kak Igin ya. Yang setelah selama ini menjalani hidup dari orang yang sudah menikah sama orang yang belum menikah tapi pengen nikah sebenarnya. Nah, ketawa aja kalau ketawa. Iya. Sebenarnya jodoh itu kalau menurutku akan gampang bisa diklaim jodoh kalau ada titik ukurnya Kak. Misalnya ketika sudah punya buku nikah yang di catatan sipil, bisa dibilang jodoh, gampang banget kan seperti itu. Tapi kalau orang bercerai ya berarti sudah nggak jodoh lagi. Berarti sangat dinamis ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak susah sih sebenarnya, karena kami dari awal agak abu-abu ya tentang jodoh itu. Maksudnya kapan bisa dibilang jodoh,
pengertian jodoh itu yang menyangkut karma-karma atau Enggak, kalau aku secara jelas di bagian awal juga aku bilang bahwa jodoh itu artinya pasangan. Jadi kalau kita bilang jodoh itu sudah menjadi suami atau menjadi istri kita. Makanya orang pacaran nggak bisa bilang itu jodoh. ya dong? Ya, karena udah ada legalitasnya. Terus bukan cuma legalitas di depan hukum, tapi di depan sosial juga kan. Ya. Dari keluarga, dari lingkungan sosial, dari komunitas gitu sudah mengakui bahwa oh ya exactly dia ini adalah pasangan kamu begitu. Kamu ini adalah pasangan dia begitu. Jadi jodoh itu jelas kalau sudah menikah. Kalau Oke. pacaran ya, nah pertanyaannya bagaimana menemukan seseorang untuk dinikahi kan itu. Itu nanti. Oh, belum. Santai. Kita Baik. belum pelan-pelan loh Kak, step by step kita Iya, baik. breakdown satu persatu ya. Karena kalau langsung ke ujung nanti kita bolak-balik ke depan-depan lagi. Oh baik bos. Santai ya. Santai dulu, sabar Kak. Jadi kalau masuk di masalah jodoh di tangan Tuhan, kalau dari saya pribadi itu kayak, bentar saya cari kata-kata yang baik dulu ya, supaya tidak menyinggung beberapa pihak. Memang ada yang tersinggung. Karena seringkali seperti itu. Oh, ya, baiklah. Ada kalau orang yang bilang, misalnya gini Kak, misal dia udah pacaran lama, dia nggak jadi nikah nih sama dia, terus bilang dengan gampangnya bilang, ya udahlah, nama juga nggak jodoh. Nah terus kalau misalnya itu kalau yang dia sudah pesimis ya, jadi saya membagi dua hal ini, jodoh dengan Tuhan. Yang untuk orang yang sudah tidak jadi itu kadang kalau dia pesimis sama hubungannya ini sama pasangannya dia karena sudah tidak jadi menikah, dia bilang ya udahlah, namanya juga jodoh di tangan Tuhan kan, siapa yang tahu, ya mungkin nggak jodoh. Atau kalau dia optimis, ya aku yakin kok jodoh nggak bakal kemana. Ada kan seperti itu, padahal pasangannya sudah mau nikah sama orang seperti itu. Banyak itu di circle saya ya. Nah yang saya tidak suka adalah Sebentar, circle kamu kok unik banget ya kan ada tadi. circle Oke, di tempat kerja sama di teman kuliah. Oh, Nah baik. jadi bentar, ini pertanyaan agak serius soalnya. Jadi saya harus serius nanggep. Nggak apa-apa sih, kita bercanda. Nggak apa-apa Kak, maksudnya konteksnya kontennya serius tapi konteksnya bercanda. Oh, Susah juga ya, tapi oke Kak, setelah sekian banyak dan sekian diskusi kita tentang jodoh di awal tadi, kita balik ke topik di awal ya, jodoh di tangan Tuhan. Nah menurut Kak pribadi, pernyataan itu benar nggak sih? Atau misalnya kurang benar, kenapa? Menurut Megan gimana? Menurutku, jodoh itu kita yang tentukan. Tapi Tuhan yang meng-ACC. Jadi kalau aku pribadi, aku merasa kalau misalnya aku tidak punya pacar, tidak punya pasangan, tidak punya teman dekat, aku akan berpikir ya udah, ini memang belum saatnya. Entah karena mungkin pribadiku kurang baik untuk orang lain, atau karena tidak ada aja. Nah ketika sudah aku punya teman dekat, wanita ya, bukan perempuan ya, wanita yang kurasa she's the one, aku akan minta sama Tuhan, dia tepat gak sih buat aku? Kalau tepat kenapa? Kalau enggak kenapa? Baru setelah itu, seandainya ini seperti kakak bilang tadi, sampai ke pernikahan, oke, berarti aku yakin ini adalah buatku, jodohku Iya. Karena aku sendiri pribadi kalau menikah itu udah gitu loh, sekali. Berarti dia jodohku, entah apapun yang terjadi. Prinsipku sekarang ya. Bisa Prinsip- berubah dong nanti kan Ya, kalau sekarang. Karena komitmen kan harus diperjuangkan. Entah nantinya seperti apa, tetap balik lagi ke komitmen awal. Jadi menurut Megan itu jodoh Megan yang mengusahakan. Tapi yang menentukan karena yang meng-ACC Tuhan kan. Boleh gak Tuhan? Nah Tuhan ACC baru Megan, oke Tuhan setuju denganmu gitu. Misal Tuhan bilang iya atau enggak, kamu tetap ngikut Tuhan gitu. Jadi kalau gampangnya gini sih Kak, kalau seandainya jadi dengan orang yang aku taksir, yang aku suka dan aku harapkan tadi, aku akan bilang ini adalah kerjanya Tuhan. Kalau sampai nggak jadi, ya udah salahku aja. Oportunis juga. Ya Seperti oke. itu. Seperti itu. Kalau Itu jadi, menurut aku Megan bersyukur. Berarti ini karena Tuhan. Tapi yang kalau nggak mempertemukan. jadi itu salahmu. Itu salahku. Oke. Kalau menurut aku pribadi, ini menurut aku ya, jodoh itu di tangan Tuhan dan di tangan kita. Kayak gini, ini satu gelas air nih. Sekarang di tangan siapa? Tangan Anda. Di tangan saya. Terus aku kasih ke Megan.
Nggak mau. Enggak sih. Nah, boleh Megan bilang nggak mau, Terus? tapi aku kasih ke Megan. Ya, Megan terima atau enggak? karena bukan minum gua, aku nggak terima. Oke, tapi kalau misalnya Megan terima, coba kamu ulurkan tanganmu, kamu terima gitu. Tangan di atas ya. Tangan di bawah. Ini sekarang ada di tangan kamu kan? Oh ya, oke. Nah, ini kayak gitu. Jodoh tuh kayak gitu. Pertama, ini di tangan Tuhan. Ini menurut aku ya. Sekali lagi, ini menurut saya ya, teman-teman. Ini jodoh di tangan Tuhan. Tuhan kasih ke Megan. Tapi Tuhan nggak paksa. Megan harus ambil. Tadi Megan mau ambil dan Megan nggak ambil, itu terserah dari Megan. Kalau sampai wait. Megan terima, berarti ya itu di tangan Megan. Bener nggak? Jadi kalau pertanyaannya, jodoh di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Di tangan dua-duanya, di tangan Tuhan dan di tangan saya. Karena hasil akhir dari segala keputusan itu ada di tangan siapa? Di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan teman, bukan di tangan di tangan saya. Di tangan orang tua. Sepertinya banyak ini tangan orang tua. Oke. Enggak, bukan saya. Nah, jadi pertanyaannya, jodoh di tangan siapa? Di tangan Tuhan dan di tangan saya. Saya nggak bisa bilang jodoh di tangan Tuhan doang, karena Tuhan kasih ke saya. Gina mau terima nggak? Ini yang saya kasih ke kamu. Enggak deh Tuhan. Ya sudah, berarti enggak di tangan saya. Tapi kalau saya bilang oke Tuhan, ya berarti di tangan saya jodohnya. Bener nggak? Karena pada akhirnya memutus. Lah terus gimana kalau misalnya menikah tapi bukan yang dari Tuhan? Nah pertanyaannya kayak gitu. Dari mana dong? Dari mana kita tahu itu bukan dari Tuhan? Itu Dari harus jadi pertanyaan balik. Wait. Oh, masih ada? Karena aku punya premis lain kalau mendengar dari pernyataan kakak. Berarti kalau dari premisku tadi, itu dari bawah ke atas ya. Bawahnya maksudnya kita ke Tuhan. Mengusahakan. Kalau dari kakak kan dari atas ke bawah kan. Apakah itu berarti dari awal sudah ditentukan? Kalau yang kakak bilang Tuhan yang menyerahkan, apakah itu sudah ditentukan dari awal? Karena kalau secara Alkitab ya, kalau ini sebelum yang ditafsir ya, ada teks wanita diambil dari tulang rusuk suaminya, seperti itu. Tulang Jadi rusuk baik, laki-laki. ya dari tulang rusuk laki-laki yang akan menjadi jodohnya. Itu ya pernyataan yang belum ditafsir seperti itu. Teksnya tekstual seperti itu. Nah kalau kakak tadi kan, aku nangkapnya seperti ini. Kondisiku yang sekarang, terus Tuhan menawarkan yang sesuai untukku. Tapi seringkali kayak sudah, kan kalau kita balik ke pernyataan awal kayak jodoh, sudahlah jodoh sudah Tuhan atur. Ya udah yang kalau nggak jodoh mau kemana lagi. Seolah-olah itu kayak sudah ditentukan dari awal gitu loh kak. Jadi entah kita kemana-mana sama orang lain, mau 10 tahun, 15 tahun pacaran. Terus tapi kita baru ketemu jodoh kita yang sudah ditentukan dari Tuhan, langsung jadi menikah. Seperti itu. Ya itu sih yang, ini bukan saya tidak setuju ya, tapi saya punya premis yang berbeda dari kakak maksudnya. Tapi kalau kita melihat hidup cuman dari sudut pandang kayak gitu, maka nanti kita bisa menyimpulkan begitu. Karena Tuhan, menurut aku pribadi, Tuhan itu lebih kreatif daripada pencipta. Pasti lebih baik dari yang diciptakan dong. Iya betul, lebih kreatif. Jadi kalau pertanyaannya tadi berarti sudah dari awal ditentukan ya kayak gini. Saya ini bukan penganut predestinasi juga ya. Saya juga. Dan saya bukan orang teologi ya. Jadi saya nggak bisa menjawab secara teologis yang kayak demikian. Cuman kalau aku pribadi menilai begini, Tuhan merancangkan semua yang baik buat kita, benar kan? Iya. Nggak ada rancangan binasa kan, untuk kita binasa kan, tapi merancangkan yang baik buat kita. Nah, yang saya maksud dengan jodoh itu kan sesuatu yang baik, benar nggak? Pasangan itu sesuatu yang baik. Untuk harusnya, sampai ke kalau nggak baik ya ngapa kau nikahi gitu. Nah, banyak loh. Oke. Itu rancangan yang baik itu Tuhan kasih ke kita. Rancangan yang baik itu bisa apa aja, bukan cuma soal jodoh. Bisa Tuhan kasih ke kita, nah kita terima atau enggak. Kalau kita terima berarti di tangan kita itu rancangan baik itu. Maksudku gitu. Nah, soal apakah Tuhan sudah menentukan dari awal, itu bukan saya yang bisa menjawab, yaitu Tuhan yang bisa jawab. Gina, jadi saya sudah tentukan dari waktu sebelum kamu lahir, kamu akan menikah dengan Pak Daud. Saya nggak bisa menjawab begitu. Yang bisa menjawab gitu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang bikin rancangan, benar nggak? Atau Gina, waktu kamu umur 15 tiba-tiba kepikir nih, gimana kalau aku jodohkan kamu dengan si Pak Daud?
Saya nggak tahu kapan Tuhan benar-benar merancangkan itu, tapi yang saya percaya bahwa suami saya sekarang adalah jodoh saya, pasangan saya. Itu dikasih oleh Tuhan, saya terima dan menjadi pasangan saya. Itu maksudnya gitu. Tapi soal apakah sebelum saya kamu dijadikan Megan, saya sudah tentukan kamu dengan si A. Atau ketika kamu umur 3 tahun waktu kamu jatuh, saya tentukan kamu, saya nggak tahu, itu Tuhan yang tahu kan. Jadi balik lagi, apakah sudah ditentukan sejak awal, saya nggak tahu kan. Tapi yang saya percaya, rancangan Tuhan itu pasti baik. Bukan rancangan binasa untuk binasa, tapi rancangan yang baik, apapun itu, termasuk jodoh, termasuk pasangan. Nah, saya nggak mau bilang Enggak apa, sebelum, santai-santai. sesudah, atau kapan tepatnya, saya nggak tahu. Karena itu yang menentukan adalah Tuhan. Kan bukan saya. Yang merancangkan kan Tuhan, bukan saya. Tinggal saya terima. Nah, tadi kan Megan bilang, berarti saya nggak perlu cari-cari dong, kayak gini. Ada orang gitu. Tergantung kepribadian orang sih. Kalau saya nggak mau bilang bahwa kamu tinggal diam aja, nanti akan datang dengan sendirinya, atau kamu harus cari-cari kayak gini supaya nanti dapat. Buktinya saya cari-cari juga nggak dapat, datang sendiri gitu. Saya nggak bisa menjelaskan toh. Untuk kisah cinta saya ya, saya nggak cari-cari, dia datang sendiri gitu loh. Nah, gimana dengan yang lain yang cari-cari kayak gini? Yang nggak tahu, karena sekali lagi back to the first statement ya, setiap orang, setiap kisah cinta itu beda-beda. Makanya Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. Dia nggak ciptakan semua kisah cinta itu sama gitu loh, kayak satu pabrik keluarnya sama nih, harus ada formulanya A B C D E F G. Nggak ada. Setiap orang diciptakan unik. Demikian juga setiap orang menemukan pasangannya pasti dengan cara yang unik. Nggak bisa bilang harus ada formula khusus. Begitu kan kira-kira jawaban saya, opini Sebentar, saya. Saya pengen nge-overview ya. Sekian banyak pernyataan tadi. Saya paham sebenarnya maksud Kak Igin, karena kita sendiri sebagai yang diciptakan pasti tidak, sampai kapanpun tidak akan ngerti apa yang ingin pencipta kita inginkan, seperti itu. Ya ngerti maksudnya, tapi maksudnya secara overall, secara keseluruhan itu akan sulit bagi kita, gitu nggak Kak? Untuk memahami, mendalami. Karena yang dari pemahaman saya sama pemahaman Kak Igin tadi sempat berbeda ya, karena kadang ini saya bukan dari pengalaman saya pribadi aja kan, saya mendengar, saya sebenarnya ini berawal dari kekesalan saya sih. Oh iya. Kesalahan seorang yang kayak dengan gampangnya bilang jodohku nih, bukan jodohku nih. Seolah-olah kayak kalau kamu bilang gitu berarti Tuhan salah dong. Seolah-olah orang itu menyalahkan Tuhan gitu loh. Kayak misalnya ketika ada yang tidak beres dia bilang bukan jodohku, tapi ketika dia senang ini jodohku. How your opinion about orang-orang yang bercerai? Orang Kristen yang bercerai maksudnya? Ya, ini kita fokus ke orang Kristen aja ya. Kalau yang lain gak usah kita bahas dulu sekarang. Maksudnya ada yang bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh diceraikan ya? Ya, tidak boleh diceraikan kecuali maut memisahkan ya. Karena saya pernah baca di Nas, perjanjian lama, perjanjian baru, ketika orang bercerai, kalau salah satu pasangannya belum meninggal terus dia menikah lagi, itu berzina. Gitu kata Yesus. Ada ya? Ya? Itu yang kata Yesus ya. Pertanyaannya, apakah menurut saya menurut kayak gini, bercerai itu boleh atau enggak gitu ya? Kita fokus ke kata jodohnya dulu. Berarti jodoh itu berarti dinamis. Gimana? Apakah jodoh dinamis? Kalau balik lagi ya, ketika sudah jodoh terus pas cerai, oh ya udah berarti tidak jodoh lagi. Terus pas ketemu orang baru lagi, oh jodoh dia lagi. Apakah jodoh itu cuma satu atau banyak gitu ya? Sesuai kondisi. Dan memang kalau pertanyaan kayak gini ini kita bicara worldview sih sebenarnya, pandangan dunia. Karena pandangan dunia kita orang Kristen pun sering bercampur baur gitu loh dengan agama-agama lain. Nah pertanyaannya, terus gimana dengan orang yang sudah bercerai gitu? Apakah itu bukan jodohnya? Back to basic, balik lagi ke yang paling dasar. Kita manusia itu orang berdosa, bener nggak? Yes. Ya, jadi meskipun hal baik Tuhan rancangkan buat kita, bisa saja di tengah jalan kita melakukan dosa, karena kita nggak terlepas dari dosa kan, sebagai seorang pendosa, kita nggak terlepas dari itu, sehingga
keberdosaan kita itulah yang membuat kita membuat keputusan-keputusan yang tidak berkenan. Yang keluar jalur lah ya, jalur dari rencana Ada Tuhan, banyak atau? kasus divorce itu, kalau dari sekian banyak kasus divorce yang pernah saya dengar dan saya jadi pendengar bagi mereka, sebagian besar itu bukan karena keinginan, terutama orang Kristen. Jadi orang Kristen yang memilih untuk bercerai itu mengalami begitu banyak luka, penderitaan, sakit, kesakitan, maksudnya secara mental dan secara rohani, sehingga kita nggak bisa bilang dengan gampang kasus per kasus, seolah-olah semua kasus sama, karena itu kasus per kasus. Nah, balik lagi, kalau pertanyaannya cuman apakah jodoh, berarti orang yang sudah bercerai bukan jodohnya gitu, karena iya kalau kita balik lagi dengan dengan pengertian dasarnya ya, jodoh adalah pasangan suami atau istri, benar kan? Kalau orang sudah bukan suami ya berarti bukan jodoh, memang gitu kan premisnya, benar nggak? Suami atau istri sama dengan jodoh, bercerai arti sama dengan bukan suami bukan istri, berarti sama dengan bukan jodoh, benar kan? Iya, karena sebentar ya, karena menurutku kalau ibaratnya hubungan pernikahan dengan jodoh itu nggak ada wujudnya gitu loh. Kalau pernikahan ada wujudnya, ngerti nggak? Maksudnya pernikahan itu ada dinikahkan di gereja, terus juga ada surat nikahnya, terus ada suaminya, terus ada istrinya. Jodoh ini nggak ada wujudnya gitu, maksudnya bukankah tadi di awal dibilang jodoh adalah istri atau suami atau pasangan, bener kan? Kan KBBI tadi bilang begitu. Saya Jadi tidak selalu setuju dengan KBBI. Saya disclaimer dulu. Harus setuju kan? Karena itu dasarnya. Dasarnya adalah pengertian yang dibawa oleh kamus. Pengertian dibawa oleh kamus, jodoh adalah pasangan, suami atau istri. Berarti kalau sudah bukan suami atau istri berarti bukan jodoh, benar enggak? Oke. Premisnya. Nah, pertanyaannya kayaknya yang dimaksud Megan yang aku tangkap. Kayaknya ini ungkapan kekesalan dengan divorce, benar? Sebenarnya gini sih Kak, maksudnya kayak gini. Ada hukum Kristen yang katanya menikah satu kali, apa yang sudah dipersatukan, ya seumur hidup sampai maut memisahkan. Terus, itu maksudnya seperti itu. Terus saya cuma agak bingung ketika menemukan kasus di pernikahan Kristen. Ada yang selama rumah tangga bercerai karena belum ke bercerainya Kak. Maksudnya istri atau suaminya dipukuli, disiksa. Terus apakah masih harus berpegang dengan enggak sampai maut memisahkan? Walaupun saya disiksa, dipukul, dicambuk, diinjak-injak, karena saya sudah dipersatukan oleh Tuhan di gereja, maka saya tidak akan berpisah. Saya cuma kesal sama hal itu sih Kak. Makanya pertanyaan itu sederhananya sih dari pandangan saya terhadap hal tersebut gitu loh. Aku mengerti maksudnya Megan. Ya memang sekali lagi ya, perceraian itu sesuatu yang tidak mudah, terutama bagi orang yang sudah menikah. Memandang perceraian itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya, bukan gampang ya. Ada banyak kasus yang kayak tadi Megan sebutkan, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pengabaian dan sebagainya. Pengabaian Bandung. Mengabai ya, ignorance maksudnya. Diabaikan secara ekonomi, secara batin, bla 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 gitu. Jadi akhirnya pasangan memutuskan untuk bercerai karena memang harus gitu, karena memang harus. Nah kalau pertanyaannya tadi kan Megan seolah ya, kalau yang aku tangkap ya, seolah-olah masa orang harus bertahan hanya gara-gara Alkitab bilang harus menikahnya sekali seumur hidup. Yes, of course. Ya kan. Nah, kalau aku memang ini pertanyaan yang cukup sulit karena pernikahan itu tidak mudah. Makanya orang-orang yang memilih untuk menikah itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani. Karena hidup sendiri aja susah, apalagi hidup berdua gitu loh. Nah, sekarang apakah saya harus ikut kata Alkitab untuk tetap disiksa seperti demikian? Kan ada solusi lain sebenarnya. Kalau dalam kasus
KDRT seperti itu ya, contoh yang tadi Megan Contoh-contoh. sarankan. Sebenarnya ada namanya forum komunitas, ada pentingnya komunitas, itu satu, tempat berbagi. Yang kedua, dalam kasus itu ada namanya konseling pernikahan di dalam gereja, dan itu sebenarnya bisa dipakai. Nah, orang-orang yang memilih bercerai pun secara hukum mereka nggak langsung bercerai, mereka harus melewati konseling itu, dan dalam proses konseling itu mereka akan memutuskan. Dan karena nggak langsung gara-gara, ya kecuali memang udah hampir mau mati dan sebagainya. Ada banyak kasus, dan akhirnya orang setelah dikonseling proses menuju bercerai ternyata nggak jadi bercerai karena mereka berubah gitu loh. Nah, karena kita manusia yang meskipun kita ini pendosa, kita dirahmati kasih karunia. Jadi ada orang yang menangkap kasih karunia Tuhan dan bilang, oke, kalau gitu saya nggak jadi bercerai. Tapi ada orang juga yang, oke, saya nggak bisa salahkan kalau memang orang saya bercerai aja gitu. Tapi itu pun bukan keputusan yang mudah. Sekali lagi, ya memang agak berat ya kalau bahas tentang bercerai. Iya. Ya kalau tadi Megan bilang kan temanya jodoh ya. Apakah kalau orang sudah nggak menikah, orang sudah bercerai kan artinya sudah tidak dalam pernikahan, bukan pasangan, bukan jodohnya? Ya jelas, karena kan premisnya tadi ya, premis 1, jodoh sama dengan pasangan. Ini menurut KBBI, pasangan, titik koma, suami atau istri, titik koma, apalagi tuh. Nah, kemudian yang kedua, premis kedua adalah Tadi itu ada imbangan yang di pertama. ya ada imbangannya. Pasangan yang seimbang. Yang seimbang. Seimbang ya. Ya intinya adalah jodoh. Sebentar, Kak, yang kedua, sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang. Nah, sesuatu yang Ada kata cocok cocoknya. sehingga menjadi sepasang. Jadi kalau kita bilang bahwa pasangan, jodoh sama dengan pasangan atau suami atau istri. Nah, bercerai artinya sudah bukan pasangan atau suami istri, berarti orang yang bercerai sama, ini premis kesimpulan ya. Kesimpulan dari dua premis itu adalah bercerai artinya bukan jodoh. Sudah Oke. bukan jodoh. Kan premis pertama dan kedua begitu. Aku mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, berarti bisa dibilang jodoh Kalau memang kalau dalam ikatan pernikahan ya, sudah menikah dan sedang menjalani pernikahan. Iya. Oke, seperti itu. Pusing juga ya setelah panjang lebar membahas tentang jodoh di tangan Tuhan dan spesifik dengan jodoh itu sendiri dari pandangan kita atau bahkan pandangan orang Indonesia pada umumnya. Untuk yang terakhir, apakah Kak Igin ada pesan yang ingin disampaikan secara khusus, atau ada nih yang dari tadi di luar pertanyaanku mungkin membuat Kak Igin ingin menyampaikan sesuatu yang harus mungkin ada yang ditekankan dari jodoh itu sendiri atau jodoh di tangan Tuhan itu sendiri. Balik lagi ke pernyataan dasar ya, bahwa jodoh itu artinya pasangan atau suami atau istri. Kemudian kita tadi bahas tentang jodoh itu sebenarnya ada di tangan Tuhan dan di tangan kita sendiri karena kita yang menentukan. Saya ingin menekankan bahwa cara pandang orang Kristen sebenarnya berbeda dengan cara pandang agama lain. Di antara kita pun sering bercampur dengan pandangan dunia agama lain di mana memandang jodoh sebagai soulmate. Tetapi jelas soulmate, twin pair, kindred spirit, belahan jiwa itu bukan sesuatu yang ada di dalam kekristenan. Karena kita nggak punya konsep berpikir seperti orang Hindu atau Buddha ya soal karma. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhan menjadikan manusia berpasang-pasangan. Jelas ada, saya punya pasangan. Nah, siapakah pasangan saya? Yang tahu adalah pencipta saya. Siapa? Tuhan. Jadi saya percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Tetapi untuk menjadi jodoh saya, itu kembali Tuhan menyerahkan ke tangan saya yang menentukan. Jadi sekali lagi, apakah jodoh di tangan Tuhan? Ya. Apakah jodoh di tangan saya? Ya, jelas. Jodoh di tangan Tuhan dan di tangan saya. Saya nggak mau bilang bahwa itu serta-merta hanya di tangan saya atau hanya di tangan Tuhan, seolah-olah Tuhan memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Karena yang saya percaya, Tuhan yang saya sembah, Bapa,
kita adalah Bapa yang baik, yang tidak memaksa anaknya untuk melakukan yang tidak baik. Jadi Tuhan gak akan memaksa. Tuhan tetap menanyakan kepada kita, apakah kita bersedia menerima atau kita mau mengikuti Dia. Jelas ada kehendak kita juga dalam hal jodoh juga. Itu yang saya percaya. Ya. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya yang sangat berharga ini di sore hari ini. Iya. Kita tadi rekamannya hampir 3 hari 2 malam ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya menonton video ini. Like kalau suka, share. Kalau tidak suka ya di dislike aja supaya kita tahu dan bisa mengembangkan video ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Joy Teman Sharing berikutnya.